Oke, kita lanjutkan cerita Lee Kyung-ho, siswa SMA yang mendapatkan kekuatan untuk menemukan jiwa ibunya, dan untuk teman-teman, yang mau kasih buat ngopi, bolehlah, linknya ada di deskripsi, terima kasih. Scene beralih pada Lee, yang masih tidak percaya, bahwa kejadian yang dia alami memang bukanlah mimpi. Lee tidak percaya, bahwa tiket ini, bisa membuatnya, menggunakan kekuatan-kekuatan orang hebat. Lee merasa, di saat dia menggunakan kekuatan itu, dia seperti menjadi seseorang yang berbeda. Lee merasa, tubuhnya penuh dialiri kekuatan, atau kemampuan Muhammad Ali. Sang Dewa Kematian pun membenarkannya, lalu Sang Dewa pun, menjelaskan bagaimana cara penggunaannya. Lalu, dengan satu tepukan tangan, muncul sebuah papan nama besar, yang berisi daftar nama-nama orang hebat, yang kemampuannya bisa Lee gunakan. Lalu, Sang Dewa Kematian pun memperlihatkan sebuah tiket, yang dimana, itu adalah tiket untuk menggunakan kemampuan orang-orang hebat itu. Jika Lee memiliki tiket itu, Lee bisa menggunakan kekuatan atau kemampuan itu lagi, dan Lee bisa memilih kemampuan siapa yang Lee ingin gunakan. Jika Lee ingin menggunakan tiket itu, Lee hanya perlu merobeknya, dan memilih kemampuan siapa yang ingin Lee gunakan. Hanya 1 jam, Lee bisa menggunakan kekuatan-kekuatan itu. Setelah 1 jam, maka efeknya akan menghilang. Setelah menjelaskannya, Sang Dewa pun memberikan tiket, akan tetapi, dikarenakan hanya tersisa 1 tiket saja, Dewa Kematian akan pergi mengambilnya dulu ke neraka, dan memberikan 100 tiket kepada Lee nanti. Sebelum pergi, Sang Dewa pun, memberikan sebuah kalung, dan meminta Lee untuk menyimpannya baik-baik, karena kalung itu akan bersinar ketika bertemu dengan seseorang yang terikat dengan ibunya Lee. Akan tetapi, Lee tidak akan bisa melihat jiwa ibunya, kecuali Lee, bersentuhan dengan orang yang dapat melihat jiwa. Lalu, Lee bertanya, bagaimana dia bisa menemukan anak yang bisa melihat jiwa ibunya. Sang Dewa hanya berkata, temukan batu kecubung yang bersinar, karena dia selalu ada di sekitarmu, untuk mengawasimu. Perkataan Sang Dewa Kematian, membuat Lee merenung, karena Lee menganggap bahwa ibunya selalu ada di sekitarnya, untuk mengawasinya. Dan meski dengan ragu, Lee memutuskan untuk kembali ke sekolahnya. Sesampainya di kelas, kita diperlihatkan, para pentolan kelasnya Lee, terlihat senang Lee kembali ke sekolah, karena hampir seisi kelas itu, sangat suka sekali membuli Lee. Pembulian yang mereka lakukan kali ini, diawali dengan mencoret-coret bangku Lee, akan tetapi, Lee yang sekarang terlihat lebih tenang, melihat pembulian teman-temannya. Meskipun begitu, pembulian mereka pun berlanjut, bahkan dengan memasukkan tanah ke dalam bangku Lee, sehingga membuat buku-bukunya menjadi rusak dan kotor. Lee yang melihatnya pun tak merespon, dan hanya membersihkan buku-bukunya. Dan tiba waktu istirahat, terlihat ada 2 orang pentolan kelas, salah satu pentolan itu, kita panggil si Pirang, terlihat sedang memainkan double stick. Lalu, temannya berkata, sejak kapan dia bisa memainkan double stick itu? Si Pirang pun berkata, mulai hari ini dia berlatih memainkannya. Temanya pun meledek si Pirang, bahwa dia tidak mungkin bisa memainkannya. Lalu si Pirang pun berkata, bahwa dia bisa memainkannya, dan akan memperlihatkan caranya. Lalu, si Pirang pun memutar-mutar double stick itu, dan menghantamkannya pada punggung Lee. Lee yang tak sadar akan serangan itu, hanya bisa berteriak dan membungkuk kesakitan. Si Pirang hanya tersenyum, dan terlihat tak merasa bersalah sedikit pun, namun raut wajah Lee, terlihat berubah, dan mengatakan, untuk berhenti, atau Lee akan menghabisi si Pirang. Seisi kelas yang mendengar itu, tiba-tiba terdiam, dan tak percaya. Lee Kyung-ho, yang selalu jadi sasaran bully itu, berani berkata seperti itu pada si Pirang. Namun, si Pirang yang mendengar itu, malah murka, dan menendang Lee, hingga Lee jatuh tersungkur ke lantai. Lee yang tersungkur, sangat ingin sekali membalasnya. Namun, Lee tak bisa melakukannya, karena Lee, hanya punya 1 tiket untuk digunakan. Lalu, tiba-tiba Lee mengingat perkataan Dewa Kematian, bahwa, Lee membutuhkan tiket itu, untuk melakukan kontak fisik dengan seseorang yang bisa melihat jiwa. Dan karena alasan itu, Lee harus mempertahankan 1 tiket ini, karena Lee tidak tahu, kapan Dewa Kematian itu akan kembali, dan memberikan 100 tiket yang dijanjikannya. Dan karena alasan itu, Lee memutuskan untuk mengalah, dan berpura-pura,
bahwa dia sedang bingung akan mimpi buruknya semalam, dan berjanji akan berhati-hati. Mendengar itu, semua teman sekelas Lee kembali menertawakan Lee, dan tetap menganggap Lee anak yang lemah. Dan di sore hari, saat Lee hendak pulang, Lee memikirkan bagaimana dia bisa menemukan seseorang yang terikat dengan batu kecubung yang dimaksud oleh Dewa Kematian, karena setidaknya ada 1.500 siswa di sekolahnya. Namun di saat memikirkan itu, tiba-tiba dia sudah dikerumuni oleh berandalan di kelasnya, dan menyuruh Lee untuk mengatakan kata-kata yang Lee ucapkan saat di kelas tadi. Lalu Lee melihat sekitar, dan berkata dalam hati, dia hanya punya satu tiket. Jika Lee punya lebih dari satu tiket, maka Lee akan menghajar mereka semua. Lalu tiba-tiba dari arah belakang, ada tangan seseorang yang memegang celana Lee, dan Lee yang terkejut pun tak sempat menghindar. Lalu orang itu membuka celana Lee, dan berteriak celana dalam merah. Sontak itu membuat Lee sangat malu, dan Lee pun menjadi bahan tertawaan si Pirang dan gengnya. Lee pun sangat kesal dengan itu, dan menganggap mereka semua brengsek. Si Pirang yang melihat ekspresi Lee, bertanya dengan tatapan sinis, "Kenapa wajahmu begitu marah, Lee Kyung-ho?" Lagi-lagi, Lee berusaha menghindari perkelahian, dan berkata bahwa dia tidak marah, dan tiba-tiba, si Pirang menamparkan Lee dengan kuat, sampai Lee pun terjatuh. Lalu si Pirang pun bertanya kembali, "Apa benar begitu?" Lalu si Pirang pun dengan penuh amarah, mengamuk, dan menginjak-injak Lee, dan berkata, "Entah kenapa aku sangat membencimu, jadi jangan salahkan aku karena membencimu, Lee Kyung-ho," sambil terus menginjak-injak Lee. Sementara Lee, yang terus-terusan diinjak-injak dan ditendang terus mencoba bertahan, lalu si Pirang pun bertanya kembali, "Apakah kau masih tak marah padaku?" Lee hanya diam, dan memperlihatkan sorot mata yang tajam pada si Pirang. Si Pirang pun kembali berkata, "Saat di sekolah tadi, sorot matamu seakan-akan ingin menghabisiku, tapi sekarang, sorot matamu berbeda, tidak seperti saat di sekolah." Lalu, si Pirang pun mengambil double stick, dan berkata, bahwa dia sebaiknya menghajar Lee sepuasnya, karena Lee adalah karung tinjunya. Sambil menahan siksaan itu, Lee bertanya dalam hatinya, "Kenapa selalu aku yang sering dibully oleh mereka, padahal aku tidak pernah melakukan apa-apa pada mereka? Apa salahku, sampai diperlakukan seperti ini?" Tapi, Lee Kyung-ho tidak punya pilihan lain, selain bertahan, karena Lee hanya punya satu tiket, dan tiket itu adalah harapannya, agar bisa menemukan jiwa ibunya. Si Pirang yang mulai kelelahan pun menertawakan Lee, karena Lee seperti boneka, karena Lee seperti tidak merasakan sakit sama sekali. Lee pun ditertawakan, karena Lee tidak berani melawan dan tidak bisa melakukan apapun. Lalu, Lee pun disuruh pergi. Dengan tubuh yang babak belur, Lee berdiri dan hendak pergi dari tempat itu. Lalu, di saat Lee hendak meninggalkan tempat itu, tiba-tiba, seorang teman si Pirang melihat kalung yang Lee pakai, lalu merampasnya. Namun, teman si Pirang agak kecewa, karena kalung yang dia rampas terlihat tidak bernilai, dan menganggap tidak bisa mendapatkan uang jika menjualnya. Lee pun membenarkannya, dan mengatakan kalau kalung itu memang tidak berharga, dan meminta untuk dikembalikan. Teman si Pirang pun mau mengembalikannya, asalkan dengan satu syarat, Lee harus memakan sesuatu yang ada di dalam kotak itu, dan ternyata, isi di kotak itu adalah abu rokok bekas mereka. Lee yang tak mau kehilangan kalung itu pun, terpaksa menurutinya, dan memakannya dengan terbatuk-batuk. Melihat itu, geng si Pirang tertawa melihat apa yang dilakukan Lee. Dan di saat teman si menyodorkan tangannya, untuk mengembalikan kalung itu, teman si Pirang malah membanting kalung itu ke tanah, dan menginjak-injaknya, sehingga kalung itu hancur. Lee yang melihat itu, sangat syok, dan diam terpaku, karena kalung itu adalah harapan, agar Lee bisa menemukan orang yang terikat dengan jiwa ibunya. Namun, teman-teman si Pirang yang melihat itu, hanya terus tertawa, melihat kejadiannya, sementara, teman si Pirang yang membanting kalung itu, terus memprovokasi Lee, dan menanyakan apakah Lee marah karena kalung itu, sambil memutar-mutar double stick di tangannya. Lee yang dari tadi terdiam, hanya menempelkan ujung tangannya ke perut teman si Pirang, lalu, dengan satu hentakan, Lee mendaratkan pukulan sekaligus. Sontak serangan itu membuat teman si Pirang terpental dan mengeluarkan darah. Teman-teman si Pirang yang melihat itu terkejut, dan membentak Lee. Lalu, Lee mengambil double stick yang terjatuh, dan mulai memainkannya, seperti Lee sudah sangat menguasainya.
Dan ternyata, kali ini, Lee menggunakan tiketnya, dan menggunakan kemampuan sang legenda bela diri dunia, Bruce Lee. Oke, kira-kira apa yang akan Lee lakukan pada para pembulinya di sekolah? Dan apakah Lee akan dapat bertemu dengan seseorang yang terikat dengan jiwa ibunya? Nantikan di video selanjutnya. Jangan lupa like, komen dan subscribe, agar tidak ketinggalan kelanjutan ceritanya.